Keamanan itu komponen paling penting. Oke, jadi kalau kalian masih mau kesini tak kelompokin Maru, Auranti, Andrao. Oke, mantep ya. Ini yang orang suntik vitamin C ini apa nih bang? Apa? Apa nih vitamin C yang buat kecantikan ini loh? Suntik. Joseph ya bosku, selamat datang ke bosku. Udah ngopi belum ngopi bos? Biar melek. Kalau memang tuh gimana? Pacar aman? Isi di rumah? Cicilan lancar? Iya. Halo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi ada di tempatnya bos-bosku di galerinya yang baru di Jogja. Dekat rumahnya. Dekat rumah ternyata. Jadi tetangga ini. Kita makan durian bareng. Iya. Gimana ini? Ini aku mau dilihatin yang mana dulu ini. Oh ini belum isi nih bang. Soalnya belum rencana nih mau buat baby-babyan nanti bosku ya. Baby-babyan kita mau jualan juga lah. Coba-coba online. Tambah pesaing baru ini. Gak apa-apa bang. Kan aku bang dekat kita bang. Siap. Nanti ajarin bang. Enggak sih kalau aku malah nggak terlalu jual ikan di online. Iya aku rencana online. Kalau offline udah pasti kalah aku bang. Nggak tahu online bang. Ayo aku dilihatin ini. Ikan-ikan bos-bosku ini yang ada di Jogja. Ini semuanya dari Bali semua? Dari Bali, aku bawa dari Bali. Dari Bali di semuanya? Semua di Jogja. Yang aku rasa agak lumayan lah aku bawa. Yang lain yang enggak tak jual-jual. Ada yang tak jual, ada yang tak kasih bocil, ada yang tak kasih teman. Pokoknya bersih dah intinya. Berarti mulai lembaran baru di Jogja gitu ya? Iya, tak hilangin semua. Iya. Oke, ini Maru, kita ini aja dulu, kita review Maru-marunya bos-bos Permaruan. Jadi ini udah tak kelompokin karena Mas Samsan mau kesini tak kelompokin Maru, Auranti, Andrao. Oke, mantep ini. Jadi emang dia terorganisir teman-teman. Ini tanknya juga baru semua. Baru semua ya bos. Nah itu salah aku pesan tank baru ya di sini. Padahal di Jogja kan tempatnya yang bekas. Dia sampai bawa orang dari Bali untuk bikin tank dia. Iya soalnya ada apa nih? Penghuninya dari Bali kan ikut. Jadi harus ada yang ikut ini. Ayo aku di ini dulu. Yang mana dulu nih? Terserah bang. Mau dari sana mau dari sini silakan. Dari sini aja nih. Dari sini. Ini ada permaruan, ini si celeng. Oh, namanya celeng. Namanya celeng. Oh, waduh, celeng. Ini maru juvenil kayaknya bosku ya. Hanya aku gak bawa nih, ada sedikit anatomi beberapa kemana anatomi. Bagian dorsal atasnya agak bengkok, analnya agak bengkok, tapi kemarin udah disisir. Oke. Nah, dan marah dia bang. Dia minta juga bang, minta bagian. Nah, sekarang sudah agak mendingan sih, tapi ada beberapa anatomi juga. Berarti ini sering diikutin kontes? Sudah 2 kali aku ikutin, sudah 2 piala. Tapi akhir ini kurang karena dia barnya cepat pudar kemarin. Oh, kalau sekarang, di air bening gitu air bening cepat pudar. Dia masuk gitu orange, ya? 1 hari 2 hari langsung pudar kayak gitu. Jadi sekarang kita lagi naikin di barnya. Kalau untuk batiknya nih, batiknya ini bosku ya, biasanya pakan-pakan bunga juga biasanya agak muncul batik ya. Bisa ya? Bisa kalau aku doping bunga bos, Mas Samsan pelet sekar kan muncul juga bosku batik. Hanya kalau batik yang super batik biasanya kan genetik ya, genetik emang motifnya. Atau kalau mau pakan biru kan bisa. Jadi kalau aku baca ya, jadi ini tuh pakan-pakan yang mengandung purin, tinggi purin. Ya. Jadi kayak seafood lah. Nah, pakan-pakan dari laut itu bisa untuk menimbulkan batik. Nah, itu. Ini lagi nih. Ini rata-rata emang juvenil ya? Ya juve. Kalau ini sudah senior ini. Udah senior ini? Udah senior. Ini kemarin dia gak ada kelas senior, jarang banyak progres juga. Ya. Paling tinggi juve, makanya jarang banget ikut. Sekarang itu memang jarang yang senior sampai jumbo itu jarang. Jumbo jarang, benar bosku. Sebenarnya ini kemarin pengen sebenarnya kayak di Semarang Amis bersama aku mau ikutin. Hanya kemarin itu kan lagi buat tank nih, lagi dirakit. Mereka tuh masih di sana dengan tank apa adanya, backgroundnya belum ada, jadi pucat. Jadi makanya kalau kita kan dulu edukasi konten Mas Ani, kontenku kan. Nah tapi kan kebanyakan Mas Ani yang edukasi tentang kenyamanan ikan dan settingan tank. Kalian mau pakan mahal juga, mau sakti gimana? Kalau settingan sudah gak bagus, ikan pucat. Cepat banget, settingan itu ngaruh. Kalian atur dulu settingannya, baru kalian kondisikan dengan pakan ya bang ya, dengan pakan. Soalnya karena memang kalau dipaksakan misalnya lama nggak ganti air, terus juga ininya nggak diperhatikan itu wah pudar.
cepat pudar, apalagi dasaran. Makanya aku dasarnya nih pakai pasir malang merah, bawahnya aku kasih stiker hitam. Jadi saat pasirnya ke hempas, itu ada stiker hitam. Dia masih ngecas barnya. Lanjut lagi nih. Di sini ada Maru juga nih. Ini Maru. Ini namanya siapa ini? Kalau tadi kan celeng. Gak ada nama nih. Oh, gak ada nama. Aku sempat kasih nama tapi lupa-lupa. Ini celes saja nih. Celes ya, ini celeng, ini celes. Jadi kalau ini dia barnya agak pudar karena mungkin pecah bar. Istilah pecah bar itu gimana? Bar-barnya tuh muncul cabung-cabung, jadi pecah bar. Jadi kenapa aku keep ini kan sudah lumayan ini sudah lama, berapa tahun juga sudah rata-rata udah tahunan. Oke, jadi di tank bos-bosku karena kalau semakin lama dia semakin lama-lama baru pecah, mulai cabungnya muncul kayak gitu. Karena Maru ini nggak bisa kita paksain. Ada waktu dan sabar intinya gitu bos. Ini kan karena dia muncul cabung di barnya gitu ya. Akhirnya jadi pudar barnya. Jadi pudar. Jadi karena cabung-cabung. Hanya kita nggak tahu. Semoga ini cabungnya sudah mulai agak tebal dikit. Semoga nanti bisa jadi bunga. Oke. Ini. Terus kita next di bawahnya ada smoke. Dan ini smoke red Maru. Namanya smoke. Smoke. Karena dia gemuk banget. S-M-O-K-E. Oh, smoke. Oh, smoke. Smoke. Aku pikir itu smoke asap gitu loh. Smoke asap. Tapi nggak apa-apa sih kalau asap orange gitu ya. Smoke bahenol ya. Bahenol bosku ya. Jadi ini juga ada si smoke, ini sudah size 40 lebih ya. 40 lebih ini gacoan lama sih. Bukan gacoan gaya pernah ikut kontes, ini buat display lah. Berapa tahun ini? Ini sudah 2 tahun lebih 2 tahun ada. Lebih ya? Jalan 3-an lah. Ini bisa nih, hanya dia ini kalau kita misalnya naikin warna, cabungnya yang pudar. Sebenarnya bukan pudar juga, ini sebenarnya kemarin sudah begitu banyak cabungnya, bunganya. Mulai aku stop karena sibuk, nggak perhatiin karena aku taruh di belakang ya. Jarang kasih makan teman-teman ya, cabungnya hilang. Sekarang baru muncul lagi bagian atas. Jadi ternyata kalau kalian tidak telaten, cabung bunga hilang. Karena cabung bunga ini dari protein, di mana ada kalsium di dalamnya. Ada apa ini yang orang suntik vitamin C ini apa nih bang? Apa nih? Vitamin C yang buat kecantikan ini loh, suntik-suntik apa albuni bukan apa ini apa namanya nih, pokoknya vitamin C, kalsium sama nih lupalah nanti kalian tahu. Itu 2 komponen buat cabung bunga biasanya kayak gitu bosku ya. Dia tidak tercukupi maka hilang. Jadi kita ulang lagi dan sekarang cabungnya sudah mulai muncul di atas. Yang paling penting number 1 konsistensi kalian kasih pakan. Nutrisi kurang, perawatan selesai, nggak akan jadi bagus lagi. Kayak gitu. Kayak di tempatku kan udah lama ya, udah lama tidak terurus ya. Ya itu memang banyak yang pudar sih, banyak yang pudar karena dari pergantian air juga tidak konsisten. Betul. Terus juga dari lampu juga dari pakan. Kadang biasanya aku cuma ngasih makan tinggal gitu. Nah itulah yang kenapa aku lama nggak bikin konten tentang ikan-ikanku karena memang banyak yang pudar. Banyak yang pudar. Besok lah kalau kamu ke tempatku kita lihat seberapa jeleknya ikan. Soalnya Mas Samsan ini kan banyak bisnisnya bos. Toko ikannya aja banyak bosku ya. Nah, dan juga karena kan terlalu banyak ikan diurus sendiri, ngurus yang lain jadi ya terbengkalai lah. Aku aja yang ikanku gak sebanyak Mas Samsan, terus juga usahaku ya cuma gini aja udah banyak yang tidak terurus, apalagi banyak usaha lagi, tambah pusing bosku ya. Dan juga mungkin catatan buat teman-teman kalau kalian mau push lagi ikan-ikan, mungkin ya mau pengen cepat push, kalian bisa dengan pola pakan, misalnya pakai pelet, pakai apapun itu, sambil pakai pakan hidup. Itu lebih cepat di prosesnya. Kalian bisa lihat dari perut, misalnya kita kasih udang kering, kita kasih pelet, dia pencernaan perutnya tuh, kempesnya tuh lama. Tapi kalau kalian misalnya kasih pelet, langsung kasih 1 ulat hongkong ya, lebih cepat turunnya. Itu kalian bisa. Jadi emang pakai ya kayak yang sering tak rekomendasikan lah ya. Jadi kalau misalnya pakai pelet gitu, emang harus di push dengan pakan hidup. Jadi harus dikomunikasikan kan. Betul. Cabungnya cepat, gitu. Warnanya juga cepat. Jadi nggak hanya tergantung sama pelet juga. Betul. Harus tetap ada pakan hidup. Itu yang bikin mentransfer nutrisi pelet itu cepat masuk ke badan. Makanya kalau kita bilang teknik ngunci pakan, itu pakan hidup pada basicnya. Nah, nih sekarang yang ini. Dan ini ada progresan masuk ke beginner untuk di atas progresan. Ini udah 20 up. 20 up. Dulu kalau progres dia menang ini. Ada berapa piala? Sekitar 3, 1 GC. Di mana, di Bali atau? Iya di Bali 1 GC, piala gede di atas itu. Terus beginner kemarin aku coba lagi, dia dapat posisi 4 di Bali. Nah, dan ini
harus kita progres lebih serius lagi, palingan di size 2, ini kan baru 21-22 lah. 21-22, nanti di 25-26 baru kita keluarin Coba main. besok ikutin lah. Di kelas beginner bentar lagi itu ada Army Fish. Army Fish. Oke. Army Nanti Fish. kita Ada kok ikutin, kelas beginner. bosku. Coba aja. Oke. Kemarin aku ikut. Tapi emang ikannya kan emang nggak terlalu oke. Dia dapat poin berapa itu rendah kok. Karena dia ini warnanya jadi ngedrop ya. Ya, ini ngedrop lagi nih gara-gara kemarin kita kurang perawatan masuk ngedrop. Pokoknya rutinitas apa yang kita sering lakuin pada ikan kita, pas kita ubah sedikit signifikan, kelihatan banget hasilnya kurang. Jadi emang harus konsisten sih. Kalau untuk treatment itu. Jadi ini juga ya bosku ya. Oke. Nah ini pekat dulu ini barnya nih. Ini cabung nih. Cabung aku suka karena barnya simet pekat, wes belilah kayak gitu. Dan aku lihat juga emang sudah pada cabung-cabung, tapi cabung setiap bar, nggak cabung sampai begitu banyak ya. Aku progres di rumah. Oke, Asi itu tak kasih makan. Yang lain ada perkembangan, kok dia nggak ada perkembangan kayak gitu. Jadi lebih lambat perkembangannya dari yang lain. Yang lain, ini kok nggak pecah-pecah, cabungnya jadi bunga kayak gitu kan. Tak biarin. Pas kemarin pindah ke Jogja di sini, aku angkat, wih, udah pada ngunci kayak baru gitu. Baru diperhatiin, baru ngunci. Oh ternyata aku mikir gini, jadi gini, ada teman-teman kita progres, ada yang bilang progres 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau yang selama yang aku rasakan progres ya sesuai pengalaman, rata-rata dia di 1,5 tahun baru kelihatan dia. Cabungnya jadi bunga 1,5 tahun. Dan rata-rata ikan kontes itu sudah 1,5 tahun, 2 tahun. Rata-rata ikan kontes itu memang ikan-ikan yang udah tua sebenarnya. Udah tua. Walaupun dia size-nya kecil, tapi sebenarnya memang udah ikan-ikan yang tua dia. Betul. Jadi aku tunggu-tunggu 1 tahun, ini sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih masuk pindah ke Jogja, aku lihat cabungnya udah nambah. Ini karena barusan aku naikin warna, kalau nggak naikin warna lebih kelihatan lagi cabungnya, masih kelihatan sanger lah gitu, keren. Tapi ini semuanya kasih ini ya, ketapang semua ya? Ketapang, karena mau naikin warna menurutku wajib harus pakai ketapang. Harus pakai ketapang, wajibnya. Tapi kalau untuk bunga gitu? Kalau bunga sebenarnya ada beberapa, sebenarnya dari kecil sih. Kalau aku saranin kalau bisa kalian progres dari kecil-kecil ya, misalnya kalian ambil size dari paling kecil banget, mungkin 8 atau 10, itu kuncinya dari kecil sampai size 18. Kalau teman-teman kayak di Bali gitu kan, mereka kan pada progres size 18 jual. Progres jual, beli 35, jual 1 juta, 1,5, bahkan 2 juta ada yang berani. Jadi dari kecil dari 8 sampai 10 itu yang dibeli, itu yang diprogres tak. Tapi kalau dari kecil gitu air bening atau tetap air ketapang? Air bening rata-rata ya? cabung. Contohnya kita kasih pakan warna aja, tapi kita pakai air bening, apalagi semi outdoor, cabung naik ngikut. Tapi kalau kita main ketapang, dia lebih ke warna. Berarti emang ini ya, kayak teman-teman di Bali itu emang dia beli yang kecil-kecil, progres jual gitu ya. Kayaknya sampai sekarang pun juga mungkin itu lebih cuan ya, daripada ngekip lama gitu ya. Tapi ada satu juga nih yang kita harus. Kenapa? Mungkin kalau di air bening kan warna agak naik, cabung lebih kelihatan dong. Kalau warna naik kan cabung agak pudar. Mungkin karena mau jualan kan, bisa jadi gitu. Tapi kalau untuk rata-rata air bening kalau kejar. Tapi kalau sekarang sih, ya mungkin 1 tahun terakhir ini ya, kalau semenjak adanya kelas progres, itu emang yang dicari kecil-kecil semua. Iya, itu udah yang besar-besar gak laku. Apalagi yang jumbo-jumbo, aduh, udah di ini sekarang itu. Padahal Cana tuh dilihat sangernya karena jumbonya, aku suka Cana kan pertama emang jumbonya. Panggilannya aja Emperor Snakehead kan. Snakehead. Jadi lebih gede itu lebih oke sebenarnya. Kayak aku dulu kan senangnya yang jumbo-jumbo. Tapi emang repot. Dia butuh space yang besar, effortnya juga besar kan untuk memelihara gitu, makanya lebih mulai kesini tuh banyak tank-tank yang dijual, jadinya kecil-kecil kayak gini, biara yang kecil-kecil gitu. Kalau yang ini di bawah ini terakhir Maru ini. Sinami. Oh, Sinami. Hanya sekarang dia dari progresan. Ini kemarin dia tuh drop. Kenapa? Gak diperhatiin. Terus satu lagi. Ini karena aku kan lampunya di atas ya. Kalau bisa lampu di dalam tutupannya gelap deh. Kalau aku saran. Kalau ada serangga tuh dia lompat-lompat, duktak, luka kepalanya. Terus dia kayak tidak nyaman gitu. Akhirnya ngedrop. Ini kemarin dia sudah dicabung. Aku size dari 20 ya. Size 20 dia naik 22. Itu cabungnya sudah semua. Ini setiap bar ya bos. Ini cabung. Sudah ada semua. Aku sudah lihat, wah udah cabung nih. Ini saatnya ngunci. Tiba-tiba dia stres.
stres, nggak tahu karena ada serangga lompat-lompat, terus tambah kita pindah ke sini, cabung yang udah full turun lagi, hilang. Jadi apalagi kalau musim sekarang ya, itu kan banyak laron tuh. ya, Nah, biasanya pada ngumpul di atas ini. Nah, di udah atas, nah nabrak-nabrak. nabrak-nabrak, dudak-dudak kalau malam. Ikan jadi Iya. stres, rusak. Jadi settingan kenyamanan itu komponen paling Bener, penting. bener. Oke, jadi kalau kalian masih debat pakan, udahlah bos, lu atur dulu buat settingan, lu perawatan yang benar kayak gitu Yang ya. penting konsisten sih. Dan konsisten sama pakan, sabar. konsisten, sabar. Jadi konsisten, sabar, perawatan, terus ya kenyamanan ikan. Karena Betul. kalau udah dipiara, terus sering ganti air, sering ini kan ikan jadi nyaman. Nah, dan juga banyak ikan-ikan yang bagus-bagus aku lihat ya, itu kebanyakan ikan pertama. Ikan apa nih peliharaan pertama, dirawat benar-benar itu biasanya bagus karena dirawat. Kayak gitu, bosku. Mau dijual juga sayang, ini pertama. Disayang Ya kan? pertama. Iya, ini pokoknya ada beberapa ikan jarang keurus. Kalau semuanya ini, ikan maru pertamamu yang mana nih? Baru pertama mati. Sama. Meninggal, Bang. Maru pertamaku itu dia gigit ekor. Jadi pas aku beli itu emang sudah gigit ekor. Nah, sembuh hampir 3 tahun, kumat lagi. Gigit ekor. Gigit ekor lagi, sembuh hampir 1 tahun, gigit ekor lagi. Terus mulai dari situ, jadi makin gigit ekornya tuh kumatnya makin pendek, akhirnya jadi susah untuk disembuhkan. Terus tak taruh di kolam, tak taruh di tank lagi. Seminggu apa 2 minggu kumat lagi sampai mati akhirnya. Soalnya gitu, ya aku pertama juga gigit ekor tapi pindahin mati. Terus ada yang kedua juga Balmon, ada tuh Maru juga juara sempat ikut juvenil juara gigit ekor. Mungkin karena kelamaan apakah birahi apa ya? Karena kelamaan Mungkin bisa karena dia pengen karena pasangan. itu juga. Iya. Tapi banyak kok kasus yang dia masih kecil juga banyak yang gigit ekor. Iya. Jadi mungkin bisa jadi karena pakan atau kenyamanan sih. Ya, mungkin kalau dulu aku masih gigit-gigit ekor, tapi kalau sekarang sudah enggak, mungkin hindarin lampu. Misalnya kita mau pakai pakan nih, untuk mau kontes, mungkin pakan agak keras atau gimana, atau porsinya banyak, hindari jangan lampu 24 jam. Silo dikit, dia hajar ekornya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau untuk background, jangan hitam glossy, coba Dove atau gimana gitu. Soalnya kalau mantul, dia hajar ekornya. Oke. Mulai aku jarangin nyalain lampu, hitam Dove, ya lampu Aman nggak ya? nyala, aman. Oke, Sampai sekarang aman. Kayak gitu teman-teman. Dapat tips dari bos-bosku Bosku ini. itu. Pokoknya ada yang, dia kan saat mau kontes, saat kita perawatan bagus, staminanya bagus, pakannya prima, dia tuh aktif sekali. Saat lihat bayangannya, hajar ekornya, itu biasa gitu. Background putih kalau mau aman biasanya. Hitam agak ngeri-ngeri juga. Oke lah, nah nanti kita lanjut lagi nih teman-teman. Ini masih ada Auranti sama Andrau. Yes. Masih kuat ini, Masih kuat gas konten. lah, belum apa-apa nih bosku. Hajar. Abis ini kita ke hunting ikan alam sama abang. Oke. Siap. Oke lah, gitu aja teman-teman. Kita review marunya bos-bosku. Kita lanjut part 2. Ada Auranti sama Andraunya bos-bosku. Bye.